Dari semua resep bolu mekar yang sudah pernah aku coba, cuma resep ini aja yang benar-benar pas. Bolunya cantik, teksturnya yang super lembut dan juga ringan banget di mulut. Dan yang paling penting resepnya sangat mudah diingat ya guys. Hasilnya juga cukup banyak dan aku juga akan berbagi tips agar bolunya mekar dan juga anti gagal. Yuk langsung aja kita buat. Langkah pertama, kita siapkan satu buah wadah yang cukup besar. Kemudian masukkan setengah kilogram atau 50 sendok makan tepung terigu. Untuk ukuran sendoknya tidak terlalu munjung atau terlalu peres. Setengah kilogram atau 33 sendok makan penuh gula pasir. 1 sendok makan emulsifier, aku menggunakan SP, kalian juga bisa menggunakan TBM atau ovalet. 1 sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh baking powder, lalu masukkan juga 5 butir telur. Untuk telur gunakan telur dengan suhu ruang ya guys, jangan menggunakan telur yang baru dikeluarkan dari kulkas. Selanjutnya kita tuang 1 botol minuman soda, ini berukuran 390 ml ya guys. Bisa menggunakan Sprite, Fanta atau minuman soda lainnya, disesuaikan saja dengan selera. Kemudian adonan kita mixer menggunakan kecepatan rendah sampai semua bahan tercampur merata. Setelah tercampur merata, kemudian kita mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi. Mixer selama kurang lebih 8-10 menit atau sampai adonannya ini mengembang putih, kaku dan juga berjejak. Jika kalian masih pemula, saat memulai mengocok, kalian bisa menggunakan timer di HP atau diingat waktunya ya guys. Ini sangat berguna sekali bagi yang masih suka gagal membuat kue satu ini. Sesekali adonan ini kita rapikan dengan spatula di bagian pinggir-pinggirnya kayak gini ya, agar adonannya mengembang merata. Ini ya guys, adonannya udah mengembang putih, kaku dan berjejak, jadi jejak mixernya tidak mudah tenggelam. Kemudian kita matikan mixer. Jadi kekentalan adonannya kayak gini ya guys, kalau diambil ini tidak mudah jatuh. Setelah itu kita ambil secukupnya adonan dan kita masukkan ke dalam plastik piping bag atau plastik segitiga. Nah kayak gini hasilnya. Lalu untuk sisa adonan ini akan aku bagi menjadi 3 bagian atau disesuaikan aja dengan warna yang kita inginkan. Satu bagian aku beri pasta nangka, satu bagian lagi aku beri pasta taro, dan untuk satu bagian lagi ini aku beri pasta pandan secukupnya. Lalu kita aduk hingga pastanya tercampur merata. Nah hasilnya kurang lebih kayak gini ya guys. Kemudian kita siapkan cetakan bolu yang sudah diberi kertas roti kayak gini ya. Untuk cetakan di sini aku pakai cetakan dengan diameter 6-7 cm. Maaf ya guys, di bagian ini pencahayaannya kurang. Soalnya saat aku tag di bagian ini listriknya padam. Selanjutnya tuang adonan secukupnya. Bebas mau adonan yang mana dulu ya. Kita tuang sampai 3/4 cetakan dulu. Jika sudah, selanjutnya kita semprotkan adonan putih di atasnya sampai penuh kayak gini. Lalu kita beri adonan lagi di atasnya untuk topping hiasannya ya guys. Untuk motif bebas suka-suka aja, bisa bentuk bunga atau buah. Untuk tangkai atau daunnya kalian bisa gunakan pewarna hijau langsung kayak gini ya. Bisa diperhatikan aja dalam video ini. Setelah semua cetakan sudah terisi adonan dan sudah siap, kemudian masukkan cetakan yang berisi adonan ke dalam kukusan yang sebelumnya sudah kita panaskan terlebih dahulu. Saat mengukus bolu mekar, air pada kukusan jangan terlalu banyak ya guys, cukup 1,5 ruas jari aja agar bisa menghasilkan uap yang banyak dan bolunya bisa mekar maksimal. Kemudian kukus adonan selama kurang lebih 10 menit atau sampai matang menggunakan api paling besar ya. Setelah 10 menit kita kukus, ini bolu mekarnya sudah matang. Dan ini hasilnya mekar bagus banget ya guys. Ada yang mekar 3 dan ada yang mekar 4. Kemudian kita keluarkan bolu dari dalam kukusan. Selanjutnya masukkan kembali sisa cetakan yang berisi adonan ke dalam kukusan. Lakukan berulang ya sampai adonannya selesai dikukus semua. Ini bolu kukus mekar yang sudah matang dan sudah siap kita sajikan atau kita kemas ya. Hasil kuenya sangat lembut banget, mekarnya juga sangat cantik. Untuk satu resep ini menghasilkan 45-50 pieces bolu kukus mekarnya. Nah, mudah sekali ya cara buatnya. Semoga resep kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa share resep-resep dapur Naswa di seluruh media sosial yang kalian punya. Terima kasih.